Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi bersama aku Alfa di Learning Journal with Alfa. Oke, buat Learning Journal kali ini aku mau ajak Learning Journal itu sambil storytelling aja, sambil cerita-cerita aja. Jadi sekalian aku beresin lemari ini di samping aku nyampein tentang Learning Journal di minggu kemarin. Jadi di minggu kemarin itu di mata kuliahnya Padi itu udah mulai namanya presentasi kelompok. Nah, presentasi kelompoknya itu pastinya dari kelompok 1 dong ya. Itu makalah mereka itu judulnya Dasar Penulisan Berita dan Artikel. Nah, seperti di Learning Journal sebelumnya, berita itu adalah laporan mengenai suatu kejadian yang sedang terjadi aktual dan biasanya itu beritanya menarik perhatian. Nah, kalau misalnya dalam secara etimologi atau istilah, berita dalam bahasa Sanskerta itu artinya kejadian apa yang sedang terjadi. Jadi kalau misalnya kita istilahkan secara panjang gitu ya, berita itu adalah yang sedang terjadi. Berita atau laporan mengenai sesuatu yang sedang terjadi. Fungsi utama berita itu adalah untuk menyebarkan informasi kepada halayak melalui media cetak, media massa, dan yang lain-lain. Nah, tujuannya agar masyarakat itu tahu tentang permasalahan yang sedang terjadi dan beritanya itu aktual. Nah, fungsi berita itu adalah sebagai yang menyebarkan meluaskan informasi, sebagai kontrol sosial, yang menyebarkan pendapat, dan sebagai sarana hiburan masyarakat juga. Lalu ada jenis-jenis berita. Nah, jenis berita ini sama nih kayak di Learning Journal sebelumnya, ada 4. Yang pertama ada straight news. Straight news ini dibawakan atau disajikannya secara langsung, tapi dia proses penyiarannya itu dilakukan secara ketat, secara khusus. Lalu yang kedua ada soft news. Nah, soft news ini relatif lebih santai dan isi beritanya itu lebih ringan. Lalu yang ketiga itu ada in-depth news. Nah, kalau in-depth news ini itu membawakan suatu permasalahan, suatu fakta atau peristiwa gitu ya, atau kejadian yang dikupas permasalahannya itu sampai ke akar-akarnya. Dan yang terakhir itu adalah feature news, yaitu suatu karya jurnalistik yang membawa unsur human interest. Lalu yang terakhir di berita ada ciri-ciri berita. Nah, kalau misalnya kita lihat dari fungsi dan jenis berita itu ketahuan banget loh ciri-cirinya. Yang pertama, dia harus sampaikan secara aktual dan faktual, mengandung unsur 5W 1H, dan berita itu harus menggunakan bahasa yang menarik dan bisa dimengerti oleh pembaca secara umum. Nah, berita juga itu peristiwanya disusun secara kronologis, secara runtut, jadi nggak acak-acakan kayak gitu. Nah, berita juga itu bahasanya menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas, tapi tidak mengurangi inti informasi yang akan disampaikan. Lalu, berita juga harus ada sumber berita yang dapat dipertanggungjawabkan oleh si penulisnya. Jadi nggak boleh asal-asalan nih sumbernya. Dan yang terakhir, berita itu judulnya harus mewakili isi beritanya. Nah, artikel adalah suatu karangan faktual dengan panjang tertentu yang dipublikasikan di media cetak ataupun media daring yang tujuannya untuk meyakinkan pembaca, mendidik, ataupun menghibur. Sekarang kita beralih nih ke fungsi artikel. Kalau menurut Asep Syamsul Emrobi, artikel itu masuk ke views atau pandangan opini dari si penulisnya. Ada 4 fungsi nih dari artikel. Yang pertama sebagai penganalisis berita, yang kedua sebagai forum diskusi, yang ketiga sosialisasi serta kontribusi gagasan, yang keempat adalah sarana aktualisasi dari penulisnya itu sendiri. Ada jenis-jenis artikel. Nah, jenis artikel itu terbagi menjadi 2. Ada artikel berdasarkan penulisnya, dan yang kedua ada artikel secara fungsinya. Artikel terbagi menjadi 2. Ada artikel berdasarkan penulisannya sama fungsinya. Nah, kalau misalnya berdasarkan penulisannya itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada artikel redaksi. Nah, berisi fakta dan opini nih. Kalau artikel yang kedua itu adalah umum, yang menjelaskan suatu opini atau pandangan lebih menyeluruh atau lebih luas. Lalu yang kedua ada artikel berdasarkan fungsinya. Yang pertama itu ada artikel khusus sama artikel sponsor. Nah, kalau artikel khusus ini penulisannya itu adalah untuk suatu tujuan atau penelitian yang khusus. Sedangkan kalau misalnya sponsor itu di dalamnya ada unsur-unsur promosinya. Lalu ciri-ciri artikel itu yang pertama informatif, objektif, terstruktur, fakta dan data, bahasa yang jelas, tema atau topik yang jelas, penyajian yang menarik, sumber informasi. Sebenarnya kalau misalnya dari makalah itu aja sih ya. Kalau misalnya aku jelaskan secara singkat gitu ya, yang maksudnya yang aku ingat kayak gitu. Oke.
Kalau gitu, aku mau sedikit maparin nih. Tadi tuh waktu pas di mata kuliah Pak Adi, kemarin mungkin karena kita baru pertama kali diajar sama beliau, itu kita dapat banyak teguran tentang makalahnya. Tentang kayak misalnya gimana cara menulis latar belakang yang benar, lalu juga penyampaian masalah dalam suatu topik, bagaimana cara urutan-urutannya dan penjelasan yang baiknya, kayak gitu. Nah, mungkin nanti bisa jadi pelajaran juga sih untuk kelompok-kelompok lainnya dan kelompok aku juga nantinya ketika maju. Ya mungkin itu aja sih untuk learning journal kali ini. Kalau gitu nanti kita ketemu lagi ya. Makasih banyak. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.